Bagaimanapun kondisinya, Umadu, madu murni. Lagi kurang sehat, Umadu, madu murni. Mau badan fit dan tetap sehat, Umadu, madu murni. Bukan hanya sekedar makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi, tapi juga anugerah dari Allah yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan obat alami untuk segala penyakit. Sekarang Umadu punya kemasan baru. Dari yang kayak gini, jadi kayak gini. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih Umadu saja, yang 100% murni tanpa bahan tambahan. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم. Insya Allah. Cek sound ya Bunda Bang Kakak, suaranya sudah terdengar aman. Mohon direspon dulu biar memastikan. Oke, aman ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabihim bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd.
Bersyukur kepada Allah, seluruh keluarga besarku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Allah kembali takdirkan kita bertemu, bersilaturahim, bermuajahah dalam rangkaian kegiatan rutinitas kita setiap ba'da subuh. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih kita, masih menghantarkan kita untuk sama-sama hadir di program eksklusif gitu. Ya, pada kesempatan pagi hari ini dengan satu tema yang diangkat, Tuhan, mengapa aku hipertensi ya? Itu pertanyaan ini ya. Ya, insya Allah jawabannya akan dikupas tuntas pada kesempatan pagi hari ini bersama gurunda kita, Dr. Gustavianza. Nah, oleh sebab itu, ayah bunda bang kakak, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, Allah masih mengizinkan kita untuk bisa hadir. Silakan boleh diajak kembali teman-teman kita yang lainnya, sahabat-sahabat kita yang lainnya, boleh ayah bunda bang kakak diajak kembali ataupun diingatkan kembali untuk bergabung bersama kita di program pada kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa, setelah kita mengajak teman-teman kita yang lainnya mengingatkan kembali dengan men-sharekan kembali link Zoom kajian pada kesempatan pagi hari ini, Abdul juga senantiasa selalu mengajak nih kepada ayah bunda abang kakak semuanya, terkhusus di momentum Syahidul Ayyam di hari Jumat ini, supaya tambah-tambah keberkahan yang Allah sajikan kepada kita semuanya. Yuk, mari ayah bunda abang kakak yang sama-sama selalu rutin di setiap paginya, setiap subuhnya selalu melakukan aktivitas yang sangat luar biasa, yaitu sedekah subuhnya. Boleh bagi ayah bunda abang kakak bergabung bersama kami di sedekah subuhnya lewat nomor rekening 7266250268. Tentu tidak harus besar ayah bunda abang kakak, melainkan sejauh mana titik keikhlasan kita, titik kesungguhan kita untuk senantiasa kita sama-sama support perjalanan dakwahnya rumah muslim. Sudah barang tentu segala kebaikan akan berbalas kebaikan kepada kita semuanya. Maka oleh sebab itu sekali lagi Abdul mengajak kepada ya bunda abang kakak semuanya, yang lebih simpel ya supaya tidak repot, boleh juga menggunakan fitur QRIS-nya ya bunda. Tinggal di-scan aja barcode QRIS-nya, insya Allah itu lebih memudahkan untuk kita sama-sama bisa mendapatkan pahala jariah yang senantiasa selalu mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda abang kakak, seperti biasa juga nih Abdul mengajak kepada ayah bunda abang kakak semuanya, insya Allah mulai hari ini kita start untuk kelas eksklusif ya. Dan insya Allah selama 3 hari ini kita akan dibersamai oleh Dr. Gustaf ya, utamanya pada hari besok Sabtu dan juga Ahad. Maka silakan disiapkan waktu yang terbaik untuk kayak bunda abang kakak bisa bergabung di kelas eksklusif besok ya, Sabtu Ahad, lebih eksklusif kembali ya, dengan tensi aman, hidup nyaman. Terkadang kita sering terganggu dengan darah tinggi ataupun dengan tiba-tiba naik darah dan sebagainya. Dan bagaimana nih caranya untuk mengatasi supaya tensi ini tetap aman? Insya Allah supaya hidup kita lebih nyaman. Insya Allah dari mulai hari ini kita start untuk pemanasan, icip-icip, dan insya Allah besok dan lusa akan lebih pemadatan lebih dalam kembali ya bunda abang kakak semuanya ya. Dan tidak lupa Abdul juga menginformasikan kepada ayah bunda abang kakak yang belum mendaftarkan diri di kelas eksklusifnya, segera tuh link pendaftarannya sudah tersebar di kolom chat ayah bunda abang kakak. Dan bagi ayah bunda abang kakak yang belum bergabung juga di kelas premium rumah muslim, insya Allah di bulan Agustus ini kita akan ada 2 kelas intensif muamalah dan juga kelas intensif tajwid ya, Masya Allah. Terkait bab muamalah, kita banyak hal yang akan kita bahas terkait dengan muamalah yang kekinian, bunda abang kakak semuanya ya, berbagai transaksi dan sebagainya ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ternyata tidak baik di pandangan Islam ya. Tapi insya Allah dengan kita terus belajar dan belajar akan menemukan makna dalam hidup yang terbaik sesuai dengan versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan di bab muamalah kita akan dibersamai oleh Ustadz Muslim Al-Fatih dan Ustadz Aini, dan ada juga kelas intensif tajwid
yang akan dibersami oleh Ustadz Qadar dan juga Bang Sahron. Maka oleh sebab itu, bagi bunda, abang, kakak yang belum mendaftarkan diri, link pendaftarannya juga sudah tersebar tuh di kolom chat ya. Silahkan untuk sama-sama kita bisa ikut serta karena kurang lebih ada 16 kali pertemuan bunda ya. Maka jangan sampai ditinggalkan tuh ya kelas eksklusif pada kesempatan kelas premium ya. Ya silakan. Yang belum mendaftarkan diri, ayo kita bareng-bareng belajar kembali bersama guru-guru kita semuanya. Masya Allah. Ayah bunda bang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pagi hari ini sudah pada luar biasa ini, sudah pada on fire ya. Yang sedang tidak berhalangan boleh open cam ya. Ini ada bunda Ninik, masya Allah. Ada Bunda Yeni juga yang sudah hadir, masya Allah. Ada Bunda Umi Amirna dari Kedal ya, yang sudah berada di sawah pagi-pagi, luar biasa banget ya. Uyuhan tetiris, saya tanya. Bunda Yeni dari Palembang yang sudah ready, Bunda Nur, masya Allah. Pak Mulyono, Bunda Dia, oh iya sama-sama di Tegalhong kok ya ngararumpul kia ya. Bunda Haja Eis, Bunda Haja Rizul ya sok. Masya Allah. Seru kalau sering ketemu kan, kata Uma juga gitu ya. Dengan sering ketemu, sering open cam, insya Allah itu akan menambah persaudaraan di antara kita. Ya karena apa? Nggak tahu nih esok lusa apakah kita ketemu, biar bisa saling sapa menyapa tentunya ya. Masya Allah. Pak Bujang sudah on ready ya. Sudah on fire. Masya Allah. Apa artinya Kang? Mohon bunda, pagi-pagi itu udah sejuk pisan lahnya kalau di sawah ya. Ayo bunda bang kakak, kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita akan belajar bersama gurunda kita, Dr. Gustafianza. Dan insya Allah ya bunda, kalau tidak ada halangan, nanti juga ada kajian duha yang akan bersamai oleh Uma. Nanti tunggu informasi lanjutannya. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk sama-sama kita bisa bertemu kembali ya. Ayah bunda, abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala membuka rangkaian kegiatan kita berkesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan Ummul Quran. Kita khususkan untuk almarhum wal marhumah keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya. Dan juga terus untuk keluarga kita yang sedang dalam kondisi kurang sehat, kita doakan dimanapun berada. Dengan keberkahan doa kita semuanya, Allah memberikan kesehatan yang terbaik, tentunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadinya bibarakati surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Yuk, ayo bunda, sebelum nanti gurunda kita Dr. Gustafianza membahas terkait dengan kenapa ada hipertensi, Tuhan mengapa aku hipertensi ya, kenapa darah tinggi wae gitu kan ya. Nah insya Allah nanti kita ketemukan jawabannya. Namun sebelum itu mari sama-sama kita simak dulu video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. لكن
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Yuk, mari ayah bunda bang kakak, kita persiapkan segala sesuatunya untuk sama-sama kita belajar pada kesempatan pagi hari ini bersama guru kita, Dr. Gustavianza. Kita sapa dulu, apakah beliau sudah bergabung bersama kita di room pada kesempatan pagi hari ini? Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Dr. Gustaf, alhamdulillah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdul Insya kayaknya Allah. lagi kurang sehat ya matanya ya. Ah, betul. Pak dokter ini Iya dua, ini. dua hari ini sakit. Jadi mukanya berubah loh ini. Tapi cerianya masih sama. Nggak. Dikompres air hangat, kompres pakai hangat pakai waslap atau kain itu Oke. ditempel gitu ya. Agak bengkak nih, Pak dokter. Ya ya insya Allah sembuh itu mah. Amin. Sebentar ya. Heeh. Ya mudah-mudahan jadi hipertensi ya dok ya. Jangan sampai jadi hipertensi ya. Oke. Repot nanti. Oke. Alhamdulillah nih dokter kita sudah hadir. Kangen banget ya kalau bersama beliau itu. Pokoknya masuk 3 hari tes sok Masya Allah. simpel gitu kan ya. Belajar sama beliau mah kurang gitu ya. Tapi insya Allah pagi hari ini kita icip-icip nih ya Bunda Bang Kakak. Yuk persiapkan segala sesuatunya untuk mendalami lautan ilmu yang akan disampaikan oleh gurunda kita Dr. Gustavianza. Oleh sebab itu kepada gurunda kami tercinta Dr. Gustavianza dengan sepenuh cinta, falyatafadhal alaihi mashkura. Oke, Toyib, terima kasih Kang Abdul. Saya izin memulai dan membukanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul data min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim. 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 Tunggu sebentar. Sebelum sapa menyapa, saya lupa tadi. Cek sound suara saya oke ya. Cakep, dok. Cakep, Masya Mantap. Allah, tabarakallah. Nanti boleh Kak Abdul monitor kalau suaranya ini ya, berkurang ya, atau ada masalah lainnya. Ya, sama yang saya hormati di sini, Kang Abdul, selaku moderator, ya, moderator kita tercinta. Doakan nih teman-teman, Kang Abdul sembuh ya, kasihan matanya jadi berubah loh mukanya loh. Jadi kayak habis ditonjokin, saya pikir nih tonjok siapa? Kok jahat banget orang sebaik beliau kok ditonjok gitu ya. Iya, iya, iya. Jangan-jangan ditonjok jin ya. Ya, lekas sembuh insya Allah. Nanti sesembuhnya Kang Abdul, pandangannya kembali segar, enak untuk baca Quran, enak untuk melihat apa eh, inspirasi-inspirasi dari manapun ya yang datang kepada Kang Abdul. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya banggakan selalu, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah, bunda, bapak, ibu, abang dan kakak, dimanapun berada, dari ujung barat sampai ujung timur, mungkin barangkali ada. Selamat juga sambil melaksanakan aktivitas ya. Kalau yang di Indonesia Barat ini masih jam 6 kurang 7 menitan ya. Tapi kalau di yang timur ini berarti sudah hampir jam 8 pagi. Alhamdulillah, kita hari ini hari yang mulia, Sayyidul Ayam. Teman-teman, maksimalkanlah berbuat baik hari ini ya. Bukan berarti di hari-hari lain kita tidak berbuat baik ya. Namun artinya kita sadar penuh bahwa hari Jumat itu adalah hari yang mulia, layak untuk kita muliakan. Dan eh, hari Jumat juga merupakan hari yang insya Allah ijabah segala doa. Perbanyak doa, perbanyak zikir, supaya kemudian kita termasuk orang-orang yang beruntung. Juga yang saya hormati
teman-teman di belakang layar Rumah Muslim Official. Terima kasih atas kepercayaannya, peluang amal soleh ini yang teman-teman sediakan kepada saya, kepada Kang Abdul, kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan beramal lewat wasilah pembelajaran, lewat wasilah eh, panen ilmu, ya, panen ilmu dengan judul Tuhan, Mengapa Aku Hipertensi? Ya. Bapak Ibu pernah nonton film yang judulnya Tuhan, Mengapa Aku Berbeda ya? Nah, ini juga sama sebetulnya. Tuhan, kenapa aku hipertensi? Kenapa harus aku yang hipertensi? Engkau katanya maha sempurna. Kok aku malah jadi sakit begini? Kenapa? Nah, gitu kan. Mungkin ya. Dulu waktu awal-awal saya masih apa ya, masih nggak berilmu, masih masih fakir ilmu ya. Emang sekarang banyak ilmu enggak ya? Maksudnya masih ya baru-baru lulus, eh, melihat katanya Allah itu sempurna. Tapi kenapa ciptaannya banyak yang penyakitan begini gitu? Saya pernah loh. Ya kan kita ini ya hidayah itu kan eh, tergantung Allah mau ngasihnya ke siapa dan kapan gitu kan. Nah, ketika kita dalam perjalanan mencari hidayah itu atau mencari ilmu ya, terkadang kita dihadapkan oleh beberapa pertanyaan-pertanyaan. Beberapa di antara pertanyaan itu ada yang mungkin menggelikan gitu kan, atau yang membingungkan. Nah, salah satu yang saya paling ingat tuh ya itu katanya Allah Maha Sempurna. Kok ciptaannya nggak sempurna? Nah, singkatnya begitulah. Singkat perjalanan apa pembelajaran saya seperti itu. Sampailah hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun saya kemudian mendapatkan banyak sekali jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok sampai ada manusia yang terlahir sakit? Kenapa kita sekarang sudah dewasa malah semakin banyak penyakitnya? Nah, gitu ya. Kenapa ada orang yang Allah kehendaki sembuh, padahal dia nggak ngapa-ngapain? Nah, gitu. Nah, pada pagi hari ini saya izin mau berbagi tentang salah satu penyakit ya yang banyak sekali kita bisa temukan di sekitar kita. Saya sendiri ya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini lumayan banyak loh menemukan orang-orang yang terkena penyakit hipertensi. Maka mungkin barangkali apa yang saya pertanyakan kepada Allah, saya bisa tularkan juga kepada Bapak Ibu. Kita tanyakan juga ini kepada Allah, kenapa sampai aku ini kena hipertensi gitu ya. Semoga deh, semoga bisa ketemu jawabannya hari ini, esok, dan hari Ahad mungkin barangkali ya. Cuman saya mau ngajak Bapak Ibu, kita menyimak materi ini secara fun aja ya, secara happy aja ya. Nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa serius banget gitu ya. Kita santai ya, terus seperti bapak-bapak ini ketawa sampai koyo cabenya masih nempel di kening sama di tengkuk belakang coba ya. Biasanya orang-orang hypertension ini kan memang seperti ini ya, sakit kepala, tengkuknya terik gitu kan. Visualisasi slide sudah tampak ya di layar Bapak Ibu ya. Nampak, Dok? Siap. Ada tulisan judulnya Tuhan, Mengapa Aku Hipertensi? Ya, nanti kita simak sama-sama. Kenapa sampai aku hipertensi ya? Sebelum kita belajar tentang penyakitnya, bagi saya tak sah rasanya kalau kita itu tidak kenalan dulu sama tubuh manusia. Kita nggak kenalan sama tubuh kita sendiri, gimana kita mau sayang sama tubuh kita sendiri ya? Kalau kita kemudian kalau kemudian kita nggak kenal sama tubuh kita sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama tubuh kita itu punya kemampuan self healing. Self healing itu adalah istilah dalam bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan berarti bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, artinya namanya juga dirinya sendiri. Berarti mungkin hampir bisa dipastikan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, istilahnya seperti itu.
Walaupun pada satu kondisi kita tetap butuh bantuan orang lain ya, apakah itu dokter, tabib, terapis, ya gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya Allah itu kan maha sempurna. Kemudian pasti ciptaannya juga pasti sempurna. Dibekalilah kemampuan untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Yaitu apa? Self healing. Nah, jadi misalnya teman-teman, perubahan cuaca dingin, dari dingin ke panas, dari yang hujan ke kemarau. Nah, itu sebetulnya merupakan banyak sekali potensi ancaman kemudian kita bisa terkena penyakit. Nah, alhamdulillah pada kondisi yang optimal, tubuh kita bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu semua. Nah, itu yang disebut oleh self healing. Nah, kemudian contoh self healing yang paling simpel selanjutnya adalah ketika mungkin di antara teman-teman ada yang terluka tangannya. Apakah terkena pisau, terkena gunting, terkena paku mungkin barangkali ya. Nah, eh, terlepas dari obat-obatan yang teman-teman gunakan, tapi pada dasarnya kulit tersebut bisa sembuh sendiri sebenarnya. Membutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 15 hari lah sampai kulitnya itu menutup sempurna. Sampai sini clear ya? Jelas ya? Jadi bisa kita kategorikan, bisa kita anggap kemampuan tubuh yang namanya self healing itu seperti kalau kita analogikan dalam konstruksi atau proyek atau kehidupan sehari-hari ya mirip seperti bapak-bapak tukang bangunan. Ya, cara bikin gedung, gimana cara betulin atap, genteng, bikin kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, itu ya maksudnya ya. Kita simpan dulu ya, self healing adalah mereka ahli bangunan misalnya. Nah, kita lihat di keajaiban tubuh manusia yang kedua ialah tentang memori. Nah, jadi yang pertama tadi self healing dan yang kedua tentang memori. Sebelum saya lanjut, monitor, Kang Abdul, slide saya berpindah kan? Kalau di layar utama berpindah dok, tapi di Ya, pinggir dokter enggak. Kenapa ya? itu dia. Yang penting Bapak Ibu melihat Iya, eh, berpindah pindahan. aja, bergerak ya. Nah, udah Oke. dok, udah pindah tuh. Oh ya, oke oke. Ini biasa ini, suka bercanda ya Zoom-nya ya. Oke. Yang kedua ialah memori ya Bapak Ibu ya. Memori itu ya namanya juga memori, teman-teman pasti langsung ngeh. Oh ya, berarti ingatan. Berarti kita punya ilmu, kita punya pengetahuan. Nah, itu semuanya memori. Sebetulnya istilah memori itu lebih dalam dari itu, teman-teman. Selama ini kita mungkin mengira memori itu hanya tersimpan di otak. Ternyata memori tersimpan di seluruh tubuh. Ada memang memori yang disimpan di otak ya. Memori yang disimpan di otak itu adalah memori yang bisa diucapkan, memori yang bisa digerakkan. Contoh, teman-teman belajar motor. Eh, jangan deh. Teman-teman belajar rumah muslim ya. Narasumbernya Ustadz siapa gitu kan. Nah, sampai beberapa hari setelah materi itu selesai, teman-teman masih ingat materinya dan bahkan bisa menjelaskan ulang tentang isi materi. Berarti memori tersebut, berarti ilmu tersebut tersimpan di memori otak. Sedangkan kita ingat tadi pernyataan saya pribadi, memori tersimpan di seluruh tubuh. Artinya bisa di otak, bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di jantung, bisa di lambung dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh gini, teman-teman belajar main badminton. Oke, main badminton, semakin teman-teman main, maka semakin santai rasanya, semakin ahli rasanya. Suatu ketika sedang bermain badminton. Misalnya contoh, Kang Abdul main badminton sama saya. Terus tiba-tiba handphone Kang Abdul itu berbunyi ketika Kang Abdul sedang main bersama saya. Nah, sontak Kang Abdul pun melihat ke arah handphone, ya, karena mau lihat siapa yang nelpon. Tapi di saat momen Kang Abdul lengah,
saya menggunakan kesempatan untuk nyemes Kang Abdul ya, atau untuk ngelempar bolanya ke Kang Abdul. Nah, dalam kondisi Kang Abdul harus fokus ke handphone, tapi karena Kang Abdul tangan dan kakinya sudah menyimpan memori tentang main badminton, sehingga secara refleks tangan Kang Abdul tetap berusaha untuk menangkis bola, walaupun tidak sempurna, ya. Jadi tetap tuh mau gerakin raket untuk nangkis, tapi padahal kepalanya di sebelah kepalanya di sebelah mana, matanya ngadep kemana gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud memori kita disimpan di seluruh tubuh. Nah, sebagai contoh lagi, ibu-ibu bisa bawa mobil. Terkadang dalam beberapa momen kita bawa mobil, ada telepon masuk, kemudian kita berusaha untuk sambil jawab, sambil bawa mobil, gitu ya. Nah, coba deh sekarang pikir, otak teman-teman fokusnya kan ke handphone nih, ngejawab pertanyaan yang di handphone. Tapi kok tangan dan kaki masih bisa nyetir? Nah, itulah dia. Memori tersimpan di seluruh tubuh, gitu ya. Dan sekaligus buat teman-teman, kemarin kita semuanya sudah melewati fase COVID. Sebelumnya lagi ada fase penyakit flu. Sebelumnya lagi puluhan tahun sebelumnya ada penyakit tipes. Dulu ketika penyakit-penyakit itu muncul, penyakit itu mematikan. Banyak orang yang gagal bertahan hidup dalam kondisi tersebut pada saat itu. Tapi sekarang, teman-teman, tipes itu ya penyakitnya biasa aja. Kita kalau masih sekolah atau sudah bekerja, kemudian terkena penyakit tipes, paling hanya perlu istirahat 3 hari. Kemudian sudah bisa beraktivitas lagi. Apalagi kalau kita terkena penyakit flu, ya, paling 1 hari udah sembuh gitu kan, bersin-bersinnya, demamnya gitu kan, di bawah istirahat sudah sembuh. Kenapa? Karena tubuh kita sudah menyimpan memori bagaimana cara menghadapi kuman-kuman tersebut. Bagaimana cara menghadapi kuman-kuman penyebab penyakit tipes, kuman penyebab penyakit flu, kuman penyebab penyakit COVID gitu ya. Kalau dulu tahun 2020, 2021 COVID itu mematikan, sekarang COVID, kita terkena COVID, istirahat 3 hari, udah sembuh. Karena tubuh kita sudah menyimpan memori. Ya kayak teman-teman deh, misalnya eh, awal pertama masuk kelas, belum tahu gurunya kayak gimana, ternyata gurunya galak, ya kan? Tapi semakin teman-teman ketemu sama guru ini, ternyata teman-teman tahu bagaimana cara nyenengin guru ini, bagaimana supaya tidak dimarahi guru ini, gitu kan? Pasti pernah mengalami selama menempuh pendidikan ya, apa itu di SD, SMP, SMA. Sehingga yang awalnya sering kena marah, akhirnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya nggak kena marah lagi. Nah, gitu loh. Itulah maksudnya memori. Jadi memori tidak terbatas hanya di otak, tapi di seluruh tubuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini Kang Abdul nimang baik ini, Masya Allah. Sehat selalu dede bayinya ya. Tumbuh sehat, bahagia, jadi anak yang pinter ya, anak soleh, dan nanti jadi pemimpin bagi dirinya, bagi keluarga, dan bagi lingkungan sekitarnya. Amin ya, amin ya robbal alamin. Sampai sini teman-teman paham atau bingung? Dua keajaiban tubuh manusia. Ini belum saya buka yang ketiga, yang keempatnya ya. Baru dua nih. Ya, semoga bisa disimak dengan baik. Oke, paham ya. Masya Allah, sip. Kemudian yang ketiga, keajaiban tubuh manusia ialah irama sirkadian. Coba diulangi, irama sirkadian. Irama sirkadian itu yang membuat kita jam 9 sudah ngantuk. Bahkan ada beberapa orang yang jam 8 malam sudah nguap-nguap, sehingga kemudian berbaring sebentar di kasur, udah deh bobo. Kemudian jam 4 subuh bangun ya, atau bahkan ada yang punya alarm biologis, jam 3 dini hari sudah bangun untuk sholat tahajud. Kemudian jam 11 siang kita merasakan lapar, nah gitu loh. Intinya irama sirkadian itu adalah jam-jam alami dalam tubuh kita yang menentukan jam kerja kita.
jam istirahat kita, jam makan kita, nah gitu loh, yang menentukan itu semua, atau yang mengingatkan kita untuk melakukan hal tersebut. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang keajaiban tubuh yang selanjutnya adalah nih yang penting nih yang akan kita bahas hari ini, hari Sabtu dan hari Ahad ialah homeostasis. Saya berikan logo atau gambarnya ini berupa timbangan yang seimbang. Nah, karena memang homeostasis itu adalah sebuah upaya tubuh kita untuk selalu menyeimbangkan segalanya di dalam tubuh kita. Supaya tubuh kita tuh tidak overload dan juga tidak kekurangan. Itu semuanya harus ada penyeimbangnya. Nah, upaya menyeimbangkannya adalah homeostasis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk homeostasis saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Cuman gini teman-teman, perhatikan baik-baik. Ini sebuah analogi saja, supaya kita lebih mudah memahami tubuh kita, cara bekerjanya bagaimana. Jadi gini analoginya ya. Saya tuh kalau belajar, biar gampang ingat, senangnya bikin semacam jembatan keledai lah. Ya walaupun nggak ada keledainya, tapi maksudnya jembatan ini artinya yang gampang banget untuk kita lalui, untuk kita menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, gitu maksudnya ya. Jadi, mari kita analogikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau self healing adalah tukangnya, ya, tukang yang bikin bangunan ya, sesuatu bangunan atau yang memperbaiki sebuah bangunan. Tukang itu untuk bisa bekerja, dia membutuhkan ingatan. Ingatan bagaimana cara memperbaiki dinding yang roboh, bagaimana cara menyemen, bagaimana cara memotong kayu, bagaimana cara mendesain bangunan. Nah, itulah pentingnya perlu self healing disertai dengan memori yang baik. Bagaimana tukang bisa bekerja kalau nggak punya ingatan? Ya, dia ahli memang dalam memotong. Dia ahli dalam mendirikan bangunan, tapi nggak punya memori bagaimana cara membangun bangunan tersebut. Ya, jadi yang pertama, Bapak tukang kerja perlu ingatan. Kemudian yang ketiga, Bapak tukang bekerja perlu juga jam kerjanya. Kapan tukang itu kemudian disuruh untuk bekerja? Kapan tukang disuruh istirahat? Nah, jam sirkadian inilah penentunya. Ya, terutama tukang ini bekerja pada saat kita sedang tidur. Nah, itu loh. Jadi saat malam hari tuan rumahnya sudah tidur, maka disinilah bapak tukang ini bekerja. Gitu maksudnya ya. Makanya perlu nih ada, jadi ada tukangnya, ada pengetahuannya, ada jam kerjanya. Nah, terakhir, homeostasis itu berarti apa? Homeostasis itu berarti adalah suasana kerja. Ya, suasananya apakah menyenangkan, suasananya apakah toksik. Ya, Bapak Ibu yang sekarang menjadi karyawan atau yang bekerja di sebuah kantor, pasti suasana kantor menentukan produktivitas kita ya. Kalau kita bekerja di ruangan yang ada orang toksiknya kan berbeda dengan dibanding kalau kita bekerja di ruangan yang teman-temannya menyenangkan. Kemudian kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, ternyata atasan kita galak gitu ya, atau pemarah gitu kan. Itu kan pasti berpengaruh terhadap produktivitas kita ya. Nah, itulah maksudnya homeostasis itu adalah suasana kerjanya. Jadi, kalau self healing adalah tukangnya, kalau memori itu kemudian adalah pengetahuan bapak tukangnya, kalau irama sirkadian itu adalah jam kerjanya, maka homeostasis adalah suasana kerjanya. Jadi artinya dok, empat aspek ini diperlukan semua ya dok? Iya dong, kita bekerja, kita kalau kerja kan butuh memori. Bagaimana cara bikin laporan, bagaimana cara bikin slide, bagaimana cara presentasi yang baik. Iya kan? Terus kita kalau bekerja butuh jam kerja juga. Nggak bisa kita paksakan jam kerja itu. Kita punya jam kapan turun lapangan. Kita punya jam kapan rapat, gitu loh. Kemudian homeostasis itu ya suasana kerja. Apakah ruangannya yang sejuk, peralatannya yang lengkap. Nah, gitu loh maksudnya. Ya.
Nyambung nggak nih kira-kira nih? Analogi simpelnya antara self-healing, memory, irama sirkadian, dan homeostasis. Saya tunggu feedbacknya dulu dari teman-teman. Monggo, berikan feedback jawaban paham kalau Anda paham. Nyambung kalau Anda nyambung. Oke, Alhamdulillah. Paham, kebayang, nyambung. Fahim tuh. Oke, nyambung. Alhamdulillah. Sip. Terima kasih teman-teman ya. Ini saya jujur melihat banyak banget nama-nama yang belum saya kenal ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf banget. Tapi saya berdoa semoga pelan-pelan Allah bikin saya kenal sama Bapak Ibu. Dan Allah izinkan barangkali kita bisa ketemu ya. Oh, ada Pak Harjito. Ini mah kenal banget ini Pak Harjito Malang ya. Saya juga tadi lihat eh siap ada siapa lagi tadi ya yang saya lihat ya. Banyak deh. Banyak teman-teman yang saya lihat ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pembahasan khusus mengenai homeostasis. Kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, ada banyak bola yang ukurannya besar, ukurannya kecil, letaknya pun mereng-mereng. Tapi ketahuilah, dari semua yang mereng-mereng ini, ternyata inilah proses penyeimbangan. Kita lihat susunan yang paling bawah, ternyata dia seimbang. Walaupun atasnya mereng sana, mereng sini, ukuran bolanya kecil, besar gitu loh. Nah, ini yang dimaksud homeostasis. Mboh piye carane, mboh piye carane, entah gimana caranya, pokoknya tubuh kita tuh harus bisa bikin tubuh kita seimbang. Gitu loh maksudnya. Itulah peran dari homeostasis. Nah, sekarang kita lihat. Apa saja yang diatur oleh homeostasis? Yang pertama adalah suhu tubuh. Ketika suhu di luar tubuh kita dingin, maka suhu tubuh kita menyesuaikan. Ketika cuaca lagi panas, tubuh kita pun menyesuaikan. Nah, gitu loh, ya. Ketika kita sedang sakit, ada kuman yang masuk ke dalam badan, maka tubuh kita meningkatkan suhu tubuh kita, jadilah kita demam. Tujuannya apa? Tujuan demam untuk membunuh kuman-kuman penyebab penyakit. Jadi jangan selalu benci sama demam ya. Jangan selalu kita memusuhi demam karena demam itu ibarat kita sedang membersihkan besi dari karatnya. Ya kan, kita punya pisau, kita punya peralatan dapur, peralatan pertukangan. Kalau peralatan itu semuanya berkarat, ya bagaimana kita bisa makainya? Nah, maka karat-karat itu kita bersihkan lah, kita kikis atau kita bakar ulang gitu kan. Nah, sama seperti demam. Demam itu upaya tubuh kita untuk membersihkan sesuatu yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang kedua apalagi? Yang kedua ialah cairan tubuh. Nah, ini juga ya sama diatur oleh tubuh keseimbangannya, diatur supaya tidak kelebihan atau tidak kekurangan gitu ya. Supaya seimbang antara yang masuk dan yang keluar. Nah, gitu loh maksudnya. Sebagai contoh, ketika kita berada di cuaca yang dingin, apakah itu hujan atau kita sedang berada di puncak, biasanya frekuensi buang air kecil kita itu bertambah. Jadi beser kalau kata orangnya. Itu upaya tubuh kita untuk mencegah supaya tubuh kita tidak kedinginan. Maka kelebihan cairan di dalam badan kita itu dikurangi, dikeluarkan supaya jumlahnya berkurang. Sebaliknya, ketika kita berada di sebuah cuaca yang panas, frekuensi buang air kecil kita pun berkurang. Jadi, saya nggak bisa menjawab sama ketika Anda bertanya, dok, normalnya kita buang air kecil berapa kali sehari? Loh, nggak bisa. Kalau buang air besar masih bisa kita rata-ratakan. Nah, tapi kalau buang air kecil tuh sulit. Karena ya dia dipengaruhi oleh jumlah minum kita, dipengaruhi dengan cuaca, dipengaruhi dengan suhu, dipengaruhi dengan faktor emosional, dengan pikiran, ya, dengan aktivitas. Sebagai contoh deh, teman-teman yang nervous, demam panggung, biasanya salah satu gejala demam panggung adalah
kebelet pipis. Nah, itu kan juga tidak bisa kita kategorikan, oh, pokoknya frekuensi buang air kecil yang bagus itu adalah 5 kali sehari loh. Kalau teman-teman berada di daerah yang panas, ya mungkin satu harinya cuma 2 kali, gitu ya. Nah, itulah peran dari homeostasis. Wah, ini ternyata typo ya, saya baru sadar ini. Judul di atasnya, mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan homeostasis tapi homeos. Ada O-nya lagi. Homeos. Nah, kayak yang tadi itu. Nih, itu homeostasis ya. Ada O-nya. Oke, suhu tubuh, cairan tubuh, dan yang ketiga apa? Ya, kadar gula darah. Ternyata ini juga diatur. Kalau tubuh kita kemasukan gula, maka kemudian tubuh kita memproduksi hormon yang namanya insulin untuk menurunkan kadar gula tersebut. Dalam beberapa praktek, dalam beberapa usia kita, kita masih bertemu dengan gula, termasuk gula buatan. Gula buatan tuh ya contohnya gula pasir, gula kristal gitu ya. Gula aren tuh juga termasuk gula bukan buatan tapi maksudnya gula yang dibuat tapi secara alami kalau gula aren. Gula aren, sorry. Tapi pada dasarnya dia tetap gula. Nah, ketika gula tersebut kita konsumsi, maka tubuh kita pun langsung mendapatkan asupan gula baru, sehingga tubuh kita pun mengalami peningkatan gula darah. Nah, oke, masih kita di usia 20-30, tubuh kita masih bisa merespon dengan baik ya. Insulinnya masih bisa menurunkan gula darah. Nah, tapi semakin dia coba, semakin hari terus nggak berhenti-berhenti kita mengkonsumsi gula, setiap hari kita mengalami peningkatan gula darah. Nah, akhirnya pun insulinnya capek juga. Akhirnya insulinnya jadi lemah. Nah, kalau ketika insulinnya lemah, maka gula darah pun akan terus-terusan naik. Nah, disitulah kita terkena penyakit diabetes. Artinya, walaupun tubuh kita punya kemampuan homeostasis, tapi tentu ada batasnya. Pasti tentu ada waktunya juga. Kapan homeostasis tersebut lelah? Mari kita berdoa supaya Allah izinkan segala sistem yang baik dalam tubuh kita masih tetap bertahan. Sambil kita memperbaiki pola hidup kita, pola makan, pola istirahat, pola pikir kita. Ya. Kemudian yang keempat, kadar pH. Nah, kadar pH itu adalah asam netral basa. Nah, tubuh kita eh, kalau mau bagus, ya upayakan pH tubuh kita tuh netral. Agak kebasa-basaan dikit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah asam ya. Walaupun dalam kondisi agak asam sedikit pun tetap nggak boleh. pH normal kita itu 7,4 sampai 7,6. Itu normalnya. Dok, bagaimana kalau saya pH-nya 7,8? Ya, it's okay, masih boleh, masih cukup lah. Nah, yang nggak boleh itu adalah di bawah 7,4. Ya, artinya dia mendekati asam. Nah, muncul deh banyak penyakit orang-orang yang terkena yang mengalami pH asam tuh penyakitnya banyak ya. Salah satunya mungkin saya bisa sebutkan yang paling sering adalah jerawat. Jadi ini sebagai bahan koreksi juga pada diri Anda. Ketika Anda mengalami jerawat, nah apalagi jerawatnya parah ya, setiap hari muncul jerawat baru, itu artinya tubuh Anda sedang dalam kondisi pH asam. Ya, segera kurangi gorengan, kurangi tepung-tepungan, kurangi gula pasir, kurangi micin. Nah, itu semuanya jenis-jenis makanan atau bahan makanan yang menurunkan pH darah kita. Kalau pH darah kita turun menjadi asam atau yang cenderung ke arah asam, banyak penyakit yang kemudian berdatangan. Nih, catat, jerawat. Kemudian yang kedua, badan bau atau aroma tubuh kita tuh bau nggak enak gitu ya. Mulut kita bau. Kemudian yang keempat, tumor atau kita kemudian bahkan mengalami kanker. Yang wanita haidnya terganggu, yang suami istri sulit punya keturunan atau yang sulit hamil gitu ya. Dan masih banyak lain-lainnya. Itulah beberapa penyakit ketika kondisi pH darah kita itu cenderung asam atau mendekati asam. Gimana dok cara normalinnya? Nah, kalau tubuh Anda masih dalam kondisi optimal, tinggal Anda hentikan saja semua asupan yang
membuat tubuh Anda asam, maka nanti tubuh akan kembali, akan melaksanakan homeostasisnya dengan baik. Jadi artinya beberapa makanan tadi ya gorengan stop, gula pasir stop, micin stop, gluten stop. Nah, nanti tubuhnya akan membaik sendiri. Tapi kalau Anda sudah terlalu lama mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, biasanya proses homeostasis akan sedikit melemah. Maka boleh Anda bantu dengan memperbanyak atau rutin minum air yang ber-pH alkali. Saya ulangi ya, Anda bisa bantu tubuh Anda dengan mengkonsumsi minuman yang pH-nya tinggi atau yang kita sebut pH alkali, minuman alkali. Minuman alkali terbaik adalah air zam-zam. Air zam-zam itu adalah air dengan pH yang tinggi. Jadi dia pH-nya basah, bukan pH netral. Nah, itu bagus buat Anda yang gemar makan gorengan. Ya, artinya Anda baru saja berhenti dari makan gorengan, berhenti dari gula pasir, berhenti makan micin, berhenti makan gluten, ya. Berhenti makan segala makanan yang digoreng, ya. Itu maka Anda boleh ikhtiar penyembuhan badan Anda dengan mengkonsumsi air zam-zam. Karena air zam-zam punya pH yang tinggi. Jadi pH rendah ditingkatkan dengan minuman yang pH-nya tinggi. Jadinya dia keangkat. pH asam tuh di bawah, Bu. Jadi gini, asam, netral, basah. Jadi tiga tingkatan. Yang paling tinggi mana, Dok? Basah. Nah, yang paling rendah asam. Jadi ketika pH darah Anda rendah, maka tingkatkan dengan minuman yang punya pH tinggi, gitu loh normalnya. Analoginya gitu ya. Air zam-zam, terus air alkali yang banyak dijual di supermarket juga bisa ya. Ada merek, nggak perlu saya sebut deh, pokoknya banyak lah. Pokoknya teman-teman kalau main ke atau sedang belanja di supermarket, minimarket, mampir aja ke kulkas minuman biasanya, cari minuman yang tulisannya plus gitu ya, atau yang punya tulisannya tuh pH-nya di atas 7 deh gitu. Biasanya ditulisnya pH 8 atau pH 9 biasanya. Gitu ya. Nah, kalau Anda terkena penyakit-penyakit yang sifatnya asam, nah, ikhtiar penyembuhan badan dengan minum minuman seperti itu. Itu ya. Ini sedikit informasi lagi. Tuh, masih ada yang nanya, selain zam-zam apa dokter? Ya ada tuh yang saya sebut di minimarket banyak ya. Cari aja minuman alkali. Ini sebagai tambahan informasi juga teman-teman. Ah, tolong perhatikan baik-baik. Jadi, buat Anda yang sekarang masih doyan makan gorengan, masih doyan makan makanan yang mengandung gluten, makan menggunakan micin, menggunakan gula pasir ya, maka sebaiknya Anda juga tidak boleh mengkonsumsi air demineralisasi. Beda ya dengan air mineral. Air demineral itu membuat tubuh kita asam. Kenapa? Karena kandungan mineral di dalam airnya dibuang atau dihilangkan, sehingga airnya cenderung asam. Nah, ketika Anda masih doyan gorengan, masih doyan yang tadi saya bilang ya gula pasir, gluten, micin, dan lain sebagainya, terus kemudian Anda minum air demineral, bukan air mineral ya, air demineral, kemudian tubuh Anda pun akan jatuh pH-nya semakin asam. Banyak kok beberapa merek di sekitar kita yang mereka menawarkan air demineral. Banyak ya. Kalau air kelapa dia itu basah, bagus ya. Kangen Water juga basah, gitu ya. Saya nggak beli Pristine karena dia terafiliasi. Ya, saya nggak mau bantu orang-orang Israel ya. Contohnya air demineralisasi, yo, saya nggak boleh nyebut mereknya di sini. Nanti, anu ya, ada pihak yang tersakiti. Produknya sebagai clue, tapi bukan berarti air demineralisasi itu jelek, enggak, dia tetap bagus. Sayangnya, kebanyakan orang-orang yang di Indonesia itu kan masih gemar makan gorengan, apa garam, micin, gula gitu kan, gluten, nah gitu loh. Ada tulisannya dok, demineral di dekat mereknya, ya ada.
Salah satu produknya adalah kemasannya warnanya oranye. Nah, udah tuh. Udah pasti. Itu demineralisasi. Tapi maksudnya bukan berarti air tersebut jelek ya, enggak. Tergantung kebutuhan. Sama juga air-air alkali itu kan juga bukan untuk diminum tiap hari. Air alkali itu yang tadi yang pH-nya tinggi. Jadi ada air yang pH-nya tinggi, ada air yang pH-nya rendah gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Mhm. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Apalagi homeostasis yang ke selanjutnya ialah tekanan darah. Ternyata tekanan darah juga merupakan hasil dari homeostasis. Ya, jadi 5 hal yang diatur oleh homeostasis. Yang pertama suhu tubuh, yang kedua cairan tubuh, yang ketiga kadar gula darah, yang kelima maaf, yang keempat kadar pH darah, dan yang kelima tekanan darah. Nah, jadi tekanan darah itu merupakan proses penyeimbangan. Wah, ini gimana dong maksudnya? Nah, gini loh. Nih, dinamika tekanan darah. Artinya tekanan darah itu ditentukan oleh 3 aspek ini. Yang pertama ialah pompanya. Jadi ibaratnya teman-teman mari kita beranalogi lagi. Enaknya belajar kedokteran atau belajar kesehatan tuh kalau kita pinter menganalogikan. Jadi simple. Bahkan kita tidak perlu bantuan visualisasi karena kita bisa membayangkannya. Sebagai contoh, teman-teman kalau kita mau bangun rumah, kebetulan rumah itu berada di lokasi yang belum ada PDAM-nya, belum mengalir air dari PDAM, sehingga kita harus menggali tanah sendiri untuk mendapatkan air di bawah tanah. Nah, maka yang menentukan supaya pancuran air itu bisa lancar sampai ke bak mandi kita, maka yang diperlukan adalah yang pertama pompanya. Nah, kalau di tubuh kita, pompa untuk tekanan darah adalah jantung berdetak 1 menitnya bisa 60 sampai 100 kali per menit. Dek, 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 dek gitu kan. Nah, itu dia memompa darah. Kemudian yang kedua ialah pipanya. Ya, jadi yang menentukan aliran air ya selain pompa ya tentu juga pasti butuh pipa. Nah, kalau di pembuluh darah kita, kalau di tubuh kita ya, pipa itu adalah pembuluh darah ya. Nah, ini gambaran pembuluh darah kalau dibelah. Kalau kita lihat pembuluh darah sampai ke dalam, bagian dalamnya itu kayak gini ya. Jadi pembuluh darah itu tebel, ada lapisannya ya. Nah, gini, pipa itu maksudnya pembuluh darah kalau di tubuh kita. Nah, kemudian bayangin dari pompa mesin pompanya itu, kemudian air dialirkan lewat pipa, kemudian pipanya kemudian tersambung ke ledeng. Saya nggak tahu bahasa ledeng di tempatnya teman-teman apa ya. Apakah ada yang nyebutnya keran air, ada yang nyebutnya buka tutup air gitu kan. Nah, kalau di tempat saya kebetulan nyebutnya ledeng. Sama kali ya, bahasanya ledeng juga kali ya. Keran ya, ada yang nyebutnya keran tuh Mbak Nurmimah. Keran ya, oke. Keran, oke deh. Sama aja ya, kebayang ya. Ledeng atau keran ya. Maka kalau di tubuh kita ledeng atau kerannya adalah ginjal kanan maupun ginjal kiri. Nah, jadi 3 organ ini teman-teman yang menentukan naik atau turunnya tekanan darah kita, tinggi atau rendahnya, dan bisa menjaga stabilitas normalisasi tekanan darah kita. Jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman kita bicara soal pompa air, pipa air, dan ledeng air, keran air, maka gini loh. Kalau pompanya kencang, maka aliran airnya juga pasti kencang. Sebaliknya, kalau pompanya lemah, mungkin karena mesinnya sudah tua, pasti airnya juga jadinya pelan, ya. Nggak yang sur gitu kan, dia hanya pelan. Sekarang kita coba ke faktor yang lain. Pompanya masih baru, pompanya masih bagus. Ternyata pipanya bengkok atau pipanya ini ketimpa sesuatu. Misal contoh ya di rumah kita, pipanya ketimpa batu besar. Jadi pipanya penyok. Sehingga lubang di dalam pipanya itu menyempit.
mengecil. Kebayang nggak kalau pipanya mengecil, aliran darahnya, aliran airnya meningkat atau menurun? Kalau pipanya kemudian mengecil, aliran airnya meningkat atau menurun. Sedangkan pompanya tetap bekerja dengan baik. Yakin turun. Pompanya tetap bekerja dengan baik, Bu, Pak. Sedangkan pipanya mengecil. Yang ada adalah meningkat, kecuali pompanya menurun. Kan pompanya tidak bermasalah. Pompanya tetap bekerja seperti biasa, hanya saja pipanya yang kemudian mengecil. Loh, semakin luas penampang pipa itu mengecil, Bapak Ibu, semakin tinggi aliran di dalamnya ini. Analogi lain begini, Bapak Ibu nyiram tanaman atau mau cuci motor, cuci mobil, pakai selang. Untuk bisa menjangkau tanaman yang agak jauh, atau supaya bisa menjangkau area mobil yang agak jauh, maka biasanya ujung selangnya kita pencet sedikit, sehingga luas penampang selangnya mengecil. Gara-gara mengecil, aliran airnya tinggi. Aliran airnya jadi meningkat. Karena pompanya tetap bekerja dengan baik. Akhirnya airnya bisa meluncur jauh. Nah, kita bisa menjangkau tanaman yang jauh. Gitu loh maksudnya. Jadi pompanya tidak bermasalah. Yang bermasalah pipanya. Jadi meningkat juga. Kira-kira bisa kebayang nggak nih sampai dengan pembahasan ini? Oh iya, tekanan darah nih ya. Berarti penyebab tekanan darah tuh begini, gitu kan? Jadi masalah tekanan darah bisa di pompanya, bisa di pipanya atau di ledengnya. Nah, ledengnya juga misalnya beda ya kalau ledeng yang dari PDAM itu kan kalau teman-teman kecil kan ya dia airnya turunnya pelan. Tapi bayangin teman-teman, kalau ledeng yang di PDAM itu kan dia menyesuaikan dengan pompa. Kalau ledengnya dikecilin, maka pompanya pun mengecil. Nah, coba bayangin teman-teman bikin sumur sendiri, pompanya dibiarkan tetap nyala, pipanya tidak ada masalah, tapi pintu keluarnya teman-teman tutup. Wah, itu tekanan air di dalam pipanya itu kan pasti meningkat. Nyambung nggak? Jadi harusnya air itu bisa keluar, tapi ternyata pintu keluarnya ditutup. Wah, tekanan air di dalam pipanya ini meningkat deh akhirnya. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang yang gagal ginjal gitu ya. Kenapa tekanan darahnya tinggi banget, bahkan sampai 210, 220? Karena pintu keluarnya ditutup, sehingga tegangan atau tekanan di pembuluh darahnya meningkat. Nanti ujung-ujungnya juga bisa merusak mesinnya. Pompanya jadi ikut lemah, ikut rusak jadinya. Pembuluh darahnya pecah sana, pecah sini. Makanya beberapa orang yang eh, gagal ginjal itu biasanya di permukaan kulit tangan atau kakinya tuh biasa ada banyak memar-memar ya, pembuluh darah yang pecah-pecah gitu, atau pembuluh darah yang melebar gitu ya. Nyambung ya. Nah, ini materi atau slide ini yang akan kita bahas sampai 2 hari ke depan. Sabtu dan Ahad. Ya kita bahas nih pompa, pipa, ledeng. Jadi lebih dalam teman-teman lebih kenal lagi, lebih paham tentang hipertensi. Kenapa ya tadi menjawab pertanyaan di slide cover kita, slide judul kita, Tuhan mengapa aku hipertensi sambil ketawa kita berdoakan. Karena menyesali perbuatan, menyesali selama ini, makan itu, selama ini, melakukan itu gitu kan. Jadi kalau teman-teman eh buka YouTube, Instagram atau Facebook banyak sih edukasi tentang hipertensi. Cuman kan karena durasinya pendek ya, jadi para edukator itu tidak bisa menjelaskan secara lengkap kenapa bisa jadi hipertensi gitu kan. Kadang cuma dijelasin cara mencegah hipertensi gitu nggak? Cara mengobati hipertensi. Nah, tapi tidak kemudian dikenalkan hipertensi terjadi kenapa. Kalau misalnya contoh nih ya, hipertensi Anda disebabkan karena pompanya yang kekencengan. Tapi Anda ngobatin pipanya.
Nyambung nggak kira-kira? Ketemu nggak tuh kira-kira obatnya? Masalah hipertensinya ada pada pompanya, tapi Anda ngobatin pipanya. Kira-kira ketemu nggak tuh obatnya tuh jadinya? Tambah diapuspor ini tidak. Iya, saya setuju juga. Enggak. Atau kasus yang lain, ya. Masalah hipertensinya ternyata gara-gara ledemnya yang mampet. Tapi pompanya yang kita urusin. Lo pompanya nggak ada masalah apapun jadinya. Jaga sembung bawa golok. Nggak nyambung Wah ini Bu Zalia nggak boleh ngomong ini ya, kasar ya. Nggak nyambung dok maksudnya, bukan. Astagfirullahaladzim. Oke, oke. Bunda Murwah, saya jadi deg-degan. Nggak apa-apa, istighfar ya, sambil dengerin materi istighfar. Mungkin deg-degannya tuh artinya petunjuknya mulai masuk. Ya, petunjuk dari Allah, Bunda Murwah ini nerima, wah langsung jlep gitu ya. Bersyukur aja. Cuma golok dok. Oke, Bunda Celia, oke. Mbak Gita jaga sembung bawa gitar aja dok. Ya, apa tuh? Nggak nyambung. Tarnya apa? Biar biar ini, biar pantunnya selesai nih. Jreng. Oh, nggak nyambung. Pintar, gitu ya. Saya sudah hampir 15 tahun hipertensi, dok. Ayo, berhenti dari hipertensi. Masa nggak bosan 15 tahun hipertensi? Minta doa, apa doa sama Allah, minta kesembuhan. Ya Allah, angkat hipertensi hamba, ya Allah. Berikan petunjuk hamba, eh, penyebab hipertensinya ada pada apa? Pada pompanya kah, pada pipanya, atau pada ledengnya? Itu ya. Oke, boleh kita lanjut dulu ya. Ini Masya Allah ada 585 partisipan. Ahlan wa sahlan ya teman-teman. Mungkin ada yang baru kenal saya, baru lihat saya ya. Salam kenal sebelumnya. Saya Gustaviansa dari Pontianak, Kalimantan Barat. Izin menyampaikan, izin bercerita ya, bukan bermaksud menggurui atau mengajari. Karena saya ini juga masih sama-sama murid. Bisa jadi saya adalah anaknya Bapak Ibu, adik-adiknya Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya. Teman-teman juga boleh, apa maksudnya menganggap saya teman pun juga boleh. Nggak usah anggap saya guru atau ustadz, nggak usah. Saya bukan guru, saya bukan ustadz. Masih jauh ilmunya ya. Cara mengetahuinya masalahnya di mana, gimana dok? Ya, oke. Sebentar, kita lihat slide ini. Kalau nggak ketemu di slide hari ini, maka berarti jawabannya mungkin ada di hari esok. Atau jawabannya ada di hari Ahad. Nah, gitu loh ya. Kita temukan sama-sama ya. Kemudian kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, secara fisiologisnya teman-teman, tekanan darah kita tuh bisa naik, bisa turun, bisa naik. Nah, dalam kondisi apa tekanan darah kita itu bisa naik ya. Jadi kondisi ini yang membuat tekanan darah kita meningkat sementara. Yang pertama adalah ketika kita sedang beraktivitas. Nah, ini sama kayak saya sekarang nih lagi presentasi, kalau saya diukur tekanan darah saya mungkin agak naik ya. Yang biasanya 110 jadi 120 atau 125 gitu ya. Karena memang tubuh sedang mencukupi energi supaya otak kita tetap bisa segar. Nah, itu yang pertama. Beraktivitas ya, lagi kerja, lagi naik motor, lagi bawa mobil, lagi ngasuh anak gitu ya, lagi nyuci baju, lagi masak, itu biasanya tekanan darah akan naik sedikit. Apalagi kalau kemudian kita sedang berolahraga ya, apalagi olahraga lari, olahraga angkat beban, olahraga renang, biasanya tekanan darah agak naik tuh sampai 130, 135. Nah, itu wajar. Selama dia bisa kembali lagi ke tekanan darah yang normal. Nah, itu wajar ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, ketika kita sedang berada di cuaca dingin. Ya, ini wajar ya. Tadi homeostasis juga bisa untuk menyeimbangkan suhu ya. Jadi suhu itu diseimbangkan lewat tekanan darah. Sebagai contoh teman-teman, kalau teman-teman sedang demam, biasanya tensi juga akan naik sedikit. Nanti kalau Nah, ini juga sebagai respon terhadap cuaca dingin. Kemudian kelelahan akut, ya misalnya kelelahan akut itu artinya kelelahan yang baru aja terjadi. Misalnya teman-teman baru aja lagi mengerjakan proyek,
lagi ada event, lagi ada pernikahan, lagi ada acara. Nah, biasanya kan lelah ya, badan pegel-pegel, kepala agak pusing ya. Nah, itu biasanya tekanan darah akan naik sedikit. Nah, ini akut. Akut tuh artinya baru saja terjadi. Beda dengan kronik. Kalau kronik sudah lama. Terus apalagi nih yang terjadi? Kurang tidur. Nah, kalau teman-teman kurang tidur, apakah bekerja shift malam? Biasanya kan paginya kita tuh agak keliengan ya. Itu kalau diukur tensinya juga agak tinggi tuh. 130 atau 125-an, nah ya. Intinya dia meningkat di atas normal biasanya. Tapi selama tubuh Anda masih oke, masih bagus, dia akan turun lagi. Kemudian yang ke selanjutnya adalah cedera kelapa ya. Cedera kelapa ini kemudian kalau kita mungkin habis mengalami kecelakaan atau terbentur kepala kita, biasanya tekanan darah akan naik sedikit. Kok bisa, Dok? Kan yang terbentur kepalanya. Kenapa kok tekanan darah naik? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Ketika kepala kita terbentur, maka berarti otak kita terancam nih keberadaannya. Otak kita mengalami benturan yang hebat, otak kita terancam. Maka jantung merespon saudaranya dengan memberikan asupan nutrisi. Jadi jantung tuh merespon, coba kita lihat, saudara kita tadi baru saja mengalami trauma. Saudara kita baru saja mengalami kecelakaan atau benturan. Mari kita support dengan darah yang cukup. Nah, maka jantung kemudian memompa lebih cepat, lebih kuat, sehingga tekanan darah pun naik. Nah, ini yang sering juga kami temukan di rumah sakit, terutama di unit gawat darurat gitu ya, di UGD atau di IGD, mendapati pasien dengan pasca kecelakaan ya, mendapati kondisinya dia cedera kelapa. Yang benar cedera kelapa apa cedera kepala, Bu Yesi? Loh kok Bu Yesi nggak bilang yang benar cedera kepala? Ini malah tulisannya cedera kelapa ya. Enggak, Deng. Saya emang sengaja cedera kelapa biar seru aja. Beneran, sengaja beneran, beneran, bukan typo, beneran, beneran. Ini beneran. Kalau yang tadi homeostasis itu typo, kurang O-nya. Nah, tapi kalau ini cedera kelapa memang bener ya. Sengaja, saya sengaja biar biar seru aja, biar lucu aja. Kelapa. Cedera kelapa ya, cedera. Kalau cedera kelapa enak ya minum airnya ya. Kalau cedera kepala bahaya. Nah, jadi kita mendapati pasien dengan pasca kecelakaan, kemudian ada luka di kepalanya, atau bahkan mohon maaf sekali, nggak usah dibayangin, kepalanya pecah, atau tulang tengkoraknya mungkin eh, patah, kulitnya terbuka, jadi pendarahan. Nah, biasanya tekanan darah pun akan naik dulu sebentar. Tekanan darahnya naik. Nah, itu sebagai respon. Sebagai respon untuk mencukupi kebutuhan nutrisi otak. Jangan sampai otak kita tuh mati gitu ya. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya selesai materi ini ada yang mau nyobain cederain kepala, nah itu coba langsung diukur tekanan darahnya, biasanya naik gitu ya. Ya. Oke, yang benar kepala ya, bukan kelapa. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat ininya, buat sharingnya. Kena deh kita kata Mbak Indah. Oke, sekarang kalau yang turun gimana? Nih, tadi kan kondisi yang pertama adalah kondisi meningkat, tapi sementara. Nah, sekarang yang bisa menurunkan tekanan darah sementara. Yang pertama, kelelahan kronik. Nah, ini berarti lelah batin, lelah fisik, bekerja di ruangan yang toksik, bekerja bersama teman-teman yang toksik, bekerja bersama orang-orang atau atasan yang toksik. Kita pun merasakan kelelahan kronik. Nah, ini biasanya tensi pun akan turun. Jadinya 100 per sekian, 90 per sekian. Nah, ini udah rasanya tuh tubuh kita tuh udah dingin gitu ya. Capek rasa melihat kehidupan ini ya gitu loh. Bawaannya madesu gitu, masa depan suram, mukanya kusut gitu ya. Nah, ini kelelahan kronik. Tekanan darah saya malah sering rendah dari dulu. Mbak Sinta rendah terus ya. Dok, kalau infus water bagaimana? Infus waternya infus water apa dulu, Bu? Kurma kah? Eh, Apalagi tuh yang bisa dijadikan infus water? Semangka, timun ya. Kalau timun tuh dia basah, semangka juga basah. Kalau kurma tuh netral. Wow, ini banyak yang bertanya. Mohon maaf, ini kalau panjang-panjang nggak agak sulit ya saya menanggapi teman-teman karena juga masih ada materi utama. Eh, Sebentar deh, saya selesaikan dulu ya.
Kemudian yang kedua ialah kurang tidur juga sama ya. Tadi yang pertama kurang tidur juga bisa menyebabkan tekanan darah naik. Ternyata kurang tidur juga bisa menyebabkan tekanan darah turun. Jadi artinya ada orang yang kurang tidur tekanan darahnya naik, ada orang yang kurang tidur tekanan darahnya turun gitu ya. Kalau kurang duit, kira-kira tekanan darah naik apa turun? Nah, saya bertanya nih, teman-teman jawab. Kalau kurang duit, kira-kira tekanan darah naik apa turun? Oh, naik kata Mbak Sinta. Mbak Sinta baru naik tekanan darahnya kalau kurang duit. Mbak Yanti Miftah naik. Mbak Rizky Pangkal Pinang naik. Kalau tidak bisa ikut rekamannya mana tadi? Mbak Rosiati. Kalau tidak bisa ikut minta rekamannya aja boleh ya. Monggo minta semoga dikasih ya. Tapi kayaknya boleh sih. Kayaknya boleh minta rekamannya. Naik karena semangat. Wih, semangat menjemput rezeki, semangat menambah rezeki gitu ya. Amin. Kurang tidur ya. Yang ketiga apa lagi? Berpuasa panjang. Nah, ini teman-teman bukan berarti kemudian berpuasa panjang tuh nggak boleh. Boleh, selama teman-teman mampu. Nah, puasa panjang tuh artinya lebih panjang daripada azan maghrib gitu ya. Azan maghrib cuma minum air putih, habis itu kita lanjutkan lagi puasanya. Nah, gitu maksudnya. Boleh aja, yang penting teman-teman mampu dan sanggup. Paham sampai sini kira-kira? Tekanan bat tekanan batin saurna kata Mbak Imas. Maksudnya saurna apa? Mbak Nini ikut kelasnya insya Allah besok dok. Oke siap, saya juga ikut Bu insya Allah. Berarti kita ketemunya besok ya. Ya saya wajib ikut lah, orang saya yang cerita. Kalau uang kurang ya, oh iya kalau uang kurang. Oke nih, sekarang yang selanjutnya untuk ketika tekanan darah turun apalagi? Ketika kita terkejut, ya tuh terkejutnya pakai terkejuet, ya, terkejut. Kalau kata Kang Abdul, terkejut. Terkejut. Nah, ini beda dengan terkejut biasa ya. Terkejut. Ibaratnya kalau teman-teman nonton sinetron, misalnya ada seorang laki-laki mendapati kabar yang kurang enak, apa, apa, gitu kan, suaranya echo gitu, apa, ya, tiba-tiba, pingsan, plek, gitu, megang dadanya, terus pingsan. Biasanya sinetron kan gitu kan. Nah, itu maksudnya ketika itu kita merasakan tekanan darah turun. Akhirnya kita terkena serangan jantung maupun terkena stroke ya gitu loh. Suaranya sampai bergema. Apa gitu. Terus biasanya apa? Kalau di sinetron biasanya kalau ada orang yang pingsan terkena serangan jantung habis kaget, terus scene berpindah ke rumah sakit. Nah, biasanya siapa lagi tuh yang berperan di situ? Ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, biasanya suka ngomong gitu siapa ya? Dokternya kan? Keluarga Mbak Anita gitu kan. Iya, saya dok gitu kan. Mohon maaf, saya sudah berusaha sebisa mungkin ya. Biasanya begitu kan kalau sinetron. Ini ketahuan nih dokternya doyan nonton sinetron ya. Ya dulu kan kalau waktu masih SD SMP kan nemenin mama nonton sinetron ya. Jadi ya aktingnya kayaknya gitu-gitu aja kalau sinetron tuh dokternya tuh begitu aja. Dokter Indosiar katanya. Oke. Kalau suka ngantuk apa penyebabnya, Dok? Biasanya karena kadar gula yang terlalu tinggi atau kadar gula yang rendah atau karena ini. Saya punya satu fakta sedikit Bapak Ibu. Ada hubungan antara orang yang doyan pegelinu atau yang mudah ngantuk terhadap kondisi percintaannya. Ya, maksudnya percintaan itu berarti sama orang sahnya ya, pasangan sahnya ya. Apakah sama suami atau istrinya. Jadi orang-orang yang mengeluh pegalinu, orang-orang yang gampang ngantuk tuh biasanya eh, baterai kasih sayangnya agak lemah. Ya mungkin kurang diperhatikan sama pasangan, kurang mendapatkan pelayanan yang baik dari pasangan sahnya gitu ya. Sehingga badannya itu gampang pegalinu, kemudian mudah ngantuk. Nah, tapi bukan berarti itu sebagai penyebab mutlak, enggak. Ada hubungannya saja. Jadi ada orang-orang yang mengalami itu. Bukan berarti penyebabnya karena kurang kasih sayang ya. Jadi nanti penyebab penyakitnya nanti teman-teman bikin status di WA, penyebab pegelinu adalah kurang tatih tayang. Nah, itu jangan gitu. Belum tentu. Mbak Nia tuh gini.
Saya usia 66 tahun, tekanan darah sekarang 140. Nah, ikutin besok Mbak Sutira. Saya akan jabarkan tekanan darah yang normal di usia sekian, tekanan darah yang masih bisa dimaklumi di usia sekian. Nah, gitu ya. Kurang kasih sayang jadi cari pijitan di tempat lain. Loh. Tapi kalau minta pijitnya ke sesama jenis nggak apa-apa tuh ya. Misalnya yang bapak-bapak ini lelah terus datang ke klinik pijat gitu kan. Ya, yang mijetnya bapak-bapak juga nggak apa-apa. Yang bahaya tuh kalau yang mijetinnya berkerudung ya. Oke, terus kemudian yang kelima ialah luka parah. Nah, ini wajar ya. Kecelakaan terus ada luka robek. Nah, darahnya keluar ya itu wajar tekanan darahnya turun. Biasa itu ya. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa tensi saya naik, Dok? Kenapa tensi saya naik tapi nggak turun-turun? Nah, sedangkan tadi seluruh mekanisme tubuh kita membuat bisa naik, bisa turun. Bisa naik terus turun lagi. Bisa turun terus naik lagi. Gitu kan katanya kan? Nah, tapi sekarang pertanyaannya, lalu mengapa tensi saya naik dok, nggak turun-turun? Nah, mungkin tensi darahnya lupa cara turunnya, ibu-ibu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan materi ini diikuti dengan happy saja, dengan ceria saja, santai aja. Supaya apa? Barangkali dengan kita happy, tekanan darah pun jadinya sembuh. Nah, akan lebih jelasnya lagi selama 2 hari akan saya bahas bersama Bapak Ibu semuanya mitos dan fakta tentang hipertensi. Jadi artinya ada mitos terus kita jawab apakah ini mitos atau fakta gitu ya. Kemudian penyebab hipertensi kita bandel. Nah, ini kita lihat nih mungkin tadi ada ibu yang mengalami hipertensi sampai 15 tahun. Nah, ini wajib ikut nih supaya bisa lihat bagaimana kenapa yang terjadi gitu ya. Yang ketiga, cara mengobati hipertensi ala golongan kanan. Woi, nah lo, ada golongan kanan pula ini maksudnya apa ini ya? Kemudian yang keempat, tanya jawab dan studi kasus hipertensi di lapangan. Ya, dan ini jadi apa itu? Eh, kita lihat deh di lapangan kayak gimana nih pengobatannya gitu ya. Nah, ini sedikit sedikit trigger saja, teman-teman. Katanya, makan garam bisa bikin hipertensi. Katanya. Benarkah demikian? Faktanya, anti garam juga ternyata bisa bikin kita jadi hipertensi. Jadi teman-teman sudah membatasi banget nih, nggak mau makan garam sama sekali, baik yang berupa garam bubuk maupun yang garam di dalam makanan. Ternyata tekanan darahnya juga malah naik lagi. Nah, bagaimana mekanisme itu bisa terjadi? Nah, kok bisa itu? Kok bisa? Ya, makanya kita pelajari hari Sabtu dan hari esok. Hari Sabtu dan hari Ahad. Ya, supaya paham loh kok bisa nggak makan garam, tekanan darah tetap naik. Kok bisa dok? Nah, makanya kita ikuti kelas hari Sabtu dan Ahad. Biasanya ini kalau reguler yang ikut sampai 500-600, kalau pas eksklusif nih nggak banyak ya Bapak Ibu. Ayolah, eksklusif juga banyak yang ikut. Biar materinya tuh tuntas. Kayak kemarin waktu kita bahas tentang kolesterol, waktu regulernya hari Jumatnya itu ikut sampai 600-an. Tapi pas eksklusif cuma 300. Saya ini sayang banget. Jadi materinya yang hari Jumat itu nggak tuntas ya. Sayang sih sebenarnya. Nah ini maka yuk kita tuntaskan deh materi hari ini dengan ikut di hari Sabtu dan Ahad. Demikian mungkin Bapak Ibu. Ya itu daftar eksklusifnya tadi ada di share linknya ya. Mungkin boleh di share lagi ulang Mbak Admin. Ada yang mau daftar ya. Wah ini ada yang seru-seru kayaknya bisa aja Pak Yus. Ini maksudnya apa nih Pak Yus nih? Pak Yus kok kalau bercanda nggak ngajak-ngajaknya? Mana Pak Yus? Mana Pak Yus? Itu namanya anmonea. Apa itu anmonea ya? Apa saya yang kurang jauh mainnya? Kemarin saya anemia dok, kurang lembar merah. Astagfirullahaladzim. Iya sih, betul kata Pak Yus. Anmania, maksudnya anmani. Ya, oke, oke, oke. Sip. Saya setuju. Penyakit baru namanya anmania. Oke. Pucat karena kurang 100.000. Ya, oke. Mantap. Boleh. Kita resmikan ya. Kang Abdul ya. Kita resmikan tanggal Siap, Dok. 8 Agustus jadi Hari Anmania Sedunia.
100 buat Pak Yus ya. Wah, ini Pak Yus harus ikut eksklusif webinar nih karena menambah keseruan pagi hari ini. Masya Allah. Siap, siap. Oke. Ini yang bisa ketawa sama leluconnya Pak Yus nih biasanya yang juga ikut bapak-bapak juga ya. Berarti saya dan Kang Abdul sudah jadi bapak-bapak. Karena bisa ketawa dengan jokesnya dari Pak Yus ini. Demikian saya kembalikan kepada Kang Abdul. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Aduh, minta maaf belum bisa nanggapin pertanyaan mungkin barangkali Bapak Ibu. Saya alokasikan deh materi hari Ahad nggak usah panjang-panjang biar bisa tanya jawab lebih banyak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kami tercinta, Dr. Gustavianza, yang kalau belajar sama beliau kan sistematis ya Bun ya. Analoginya luar biasa tuh. Dengan animasi-animasi yang membuat kita memudahkan untuk memahami apa yang disampaikan oleh dokter ya. Dan sayang banget kalau hanya hari ini aja, hanya sebatas itu ilmunya. So, ikuti 2 hari ke depan eksklusif kelasnya, Bunda, karena di sana mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang udah tersampaikan, tapi belum dokter jawab. Ternyata tenang aja Bunda, insya Allah akan terjawab seiring dengan berjalannya materi-materi yang akan disampaikan oleh dokter. Ya, pokoknya materi aman, hidup nyaman, pokoknya mah bahagia lah ya. Kalau udah hidup tensi aman, hidup nyaman, dompet tebal lah, udahlah. Itu yang selalu kita inginkan ya, Masya Allah. Tapi yang terpenting ilmu yang kita dapatkan akan menjadikan kebaikan untuk banyak Kang Abdul, orang. Siap, berarti Dok? kalau kalau dompet tebel berarti nama penyakitnya hipermani ya, bukan hipertensi, hipermani. Betul, Dok. Eh, Kadang jadi hipertensi ya, banyak ting duit, oke ya Pak Hartijo ya kan. Jadi lebih lebih banyak kekhawatiran gitu kan ya. Ya kata dokter kan cukup seadanya aja, ketika butuh kita ada, ketika butuh ini kita ada ya gitu kan ya. Tapi tentunya ya Bunda Bang Kakak, sayang banget kalau dilewatkan ilmunya di 2 hari ke depan, maka sok segera mendaftarkan diri Bunda sebelum kuota habis nih. Ya, sayang banget kalau sampai lewatkan. Kalau konsultasi langsung dengan dokter, kan lumayan, ya kan? Bukan hal yang murah, ya kan? Bakar Rumah Muslim sudah menyiapkan plafon untuk ibu bapak belajar dengan sepenuh cinta, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh semangat. Insya Allah akan langsung dibersamai oleh Dokter Gustavianja selama 2 hari. Betul, kalau belajar sama dokter itu nggak dapat ilmu juga, tapi dapat gokil-gokilnya juga kan? Ya kalau bercandanya dokter ya gitu Bunda, ya kan akademisi gitu kan ya. Berhikmah, berfaedah gitu kan ya. Masya Allah. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Sengaja kita tidak buka tanya jawab, Dok. Insya Allah nanti kita di ending aja di hari Ahad, kita akan banyak tanya jawabnya. Biar peserta terus mengikuti rangkaian kegiatannya. Ayah Bunda, lebih baik kita berinfak dengan sepenuh cinta daripada kita berobat dengan mahal ya, dengan belajar dengan sama dokter Gustaf seolah-olah kita lagi berobat gitu kan ya, tapi ini secara spiritual, ilmu kedokterannya banyak banget lah kemanfaatannya ya, bisa ketawa-ketawa kan gitu, emang berobat dengan dokter bisa ketawa-ketawa gitu enggak, tegang ya kan, tapi belajar di sini tentu dengan penuh kebahagiaan ya kan. So, tunggu apa lagi ya Bunda, silakan segera eksekusi pendaftarannya, ikut segera. Nggak tahu kapan ini kelasnya akan ada lagi, ya kan? Bahwa ini jawaban yang kita tunggu-tunggu dari sejak dulu, puluhan tahun. Kenapa kok tensinya nggak turun-turun? Ya mungkin ini jawabannya, ya. Kenapa tensinya nggak naik lagi? Ya mungkin ini jawabannya. Yuk, kita belajar dulu dari ilmu yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita selama 2 hari besok ya Bunda. Sayang banget kalau tidak ikut ya. Ya, insya Allah next hari Ahad nanti kita akan banyak kesempatan untuk sharing session gitu kan ya. Menggali dari apa yang setelah dokter sampaikan semua ilmunya baru dipertanyakan ya. Jangan sampai bertanya terus padahal ilmunya belum kita dapatkan ya. Maka ikuti dulu nih ilmu yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Dokter Gustaf selama 2 hari besok ya. Yuk kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Pokoknya mah kalau perlu request mahnya tiap minggu gitu kan ya. Muhun Bunda siap. Tapi tenang aja ya. Nanti kita sengaja dokter itu disimpan sebulan sekali. Biar apa? Biar kangen kitanya selalu tumbuh hadir terus. Dan mau belajar terus ya. Itu ya. Bismillah ya. Ya Bunda, Abang Kakak, terima kasih banyak. Dokter sekali lagi, hatur thank you ya atas ilmunya yang luar biasa pagi hari ini. Sama-sama Kang Abdul. Dokter sehat selalu ya. Jangan bosan nih Siap, membersamai amin, amin. keluarga Rumah Insya Muslim Allah nih. enggak. Seru-seru. Banyak orang baru di sini.
Maksudnya orang yang baru Alhamdulillah. saya kenal maksudnya. Alhamdulillah dok, Masya Allah. Ayo Bunda Bang Kakak, sama-sama kita akhiri dulu yuk perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dan kita akan lanjut pada hari besok. Untuk kesempatan hari ini kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum ayo Bunda Bang Kakak. Sampai berjumpa lagi dari esok di waktu yang sama, gelombang yang sama, jam yang sama, narasumber yang sama tentu dengan pembahasan materi yang lebih lagi. Akhirul kalam, Abu Syukur yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ibu-ibu, ayah-ayah semuanya. Ketemu lagi besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.